kamu benar-benar hebat sebagai seorang ayah. Menantu hamil kamu masih cuek. Kupikir kamu akan melayani Tuan Huang di rumah. Bukan kamu. Tunggu, siapa yang hamil? Tuan Huang. Tuan Huang hamil. Ya, Dia hamil. persis. Dia hamil. Dia juga bekerja denganku. Kamu baik-baik saja. Halo, Halo. Bisakah aku datang ke rumahmu untuk menemuimu? aku tidak terlalu nyaman di rumah hari ini. Ada apa? Mari kita minum di luar. Juga. Datanglah menemuiku di bawah rumahku. Oke, sampai jumpa nanti. Oke. Jadi ada apa? Kamu harus bertemu malam ini. Ceritakan apa yang salah. Istriku hamil. Oh, Tidakkah kamu mengucapkan selamat padaku? lihat alis dan matamu. Kamu tahu apa yang tidak direncanakan. Hei bro. Ceritakan padaku. Mengapa kedua orang ini menikah saat mereka bersama? Mengapa memulai keluarga? Mengapa kamu ingin melanjutkan keturunan? Aku tidak pernah menikah. Dua tidak punya anak. Kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan filosofis yang mendalam ini padaku. HM.
Aku ingin menemui Lao Sha dan Hou Zi. Lihatlah kedua orang ini. Satu terobsesi dengan pernikahan lagi. Aku tidak sabar untuk menempatkan istri dan anakku. Semua diikat ke ikat pinggang mereka. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak ingin keluar jika kamu tinggal di kota yang terkepung ini. Rambut yang lain belum tumbuh. Setiap hari berteriak tentang cinta. Aku tidak pernah berpikir untuk pergi ke kota sama sekali. Itu saat kamu berdiri tegak dan melihat jauh. Netralitas objektif relatif. Aku masih berdiri di tiang bendera. Jangan cari masalah, aku serius. Aku akan jujur padamu. Aku benar-benar panik. Hei, bantu aku menganalisisnya. Kamu bilang istriku. Dia tahu dia hamil. Kenapa dia masih mengujiku? Mereka memintaku untuk memilih pilihan ganda. Masih berteriak minta cerai. Sangat besar masalahnya untuk punya bayi bersama. Aku bisa melakukannya tanpa aku. Apakah kamu marah dia menyembunyikannya darimu? Aku pikir. Aku masih bayi sialan. Bagaimana kamu bisa menjadi ayah? Bayi. Bayi 183 meter. Jangan periksa aku. Bro. Jujur saja, kita sudah menikah bertahun-tahun. Bukan aku tidak pernah berpikir untuk punya bayi. 4 orang tua mendesak setiap hari. Tapi kantor hukum terlalu sibuk untuk mengurusnya. Hei. Aku lihat teman-temanku setiap hari. Demi pendidikan anak. Itu terlalu berlebihan. Kebasingin teradua orang setiap hari terbalik. Aku senang tidak naik kapal maling ini. Tapi kenapa tiba-tiba? Rencana tidak berubah secepat itu. 100 rahasia jarang dan selalu ada kebocoran kan? Aku harus kembali dan melapor dalam 2 jam. Otakku kacau seperti berantakan sekarang. Aku punya teman kuliah. Dia ITUSI Cantik sekolah. Setelah punya 2 bayi. Dia bilang sendiri. Ceritakan padaku tentang keadaan hidupnya sekarang. Tidak berbeda dengan tante di gang sebelah. Setiap pagi saat membuka mata aku bawa bayiku masak dan latih suami. Bawa bayimu masak dan latih suamimu. Kamu tanya dia apakah dia bahagia. Cinta dengan suami. Hanya 3 kata belum pergi. Apa yang kamu pikir dia punya dalam hidup seperti itu? Tapi sejak kamu memilih untuk punya anak ini, maka kamu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk membesarkannya dan mendidiknya dengan baik. Ini yang seharusnya dilakukan orang tua. Tapi aku benar-benar belum siap. Oke, berhenti bicara Tuan. Kurasa aku mengerti. Apakah kamu menyadari? Kamu bicara begitu banyak tadi. Itu selalu berkisar pada satu kata. Kata apa? Kamu. Kamu takut kembali ke pengepungan dan kehilangan kebebasanmu. Kamu takut saat menjadi ayah kamu tidak bisa santai lagi. Kamu takut pada kalian berdua. Tiba-tiba ada satu orang lagi. Sejak itu ada banyak masalah dan beban. Semua yang kamu katakan, itu semua tentang perasaanmu sendiri. Hanya tanpa satu sama lain. Katakan, pernahkah kamu berpikir tentang seorang wanita? Jika tidak didorong, mengapa repot-repot membuat dirimu menjadi berlian? Saudara. Apakah kamu bicara tentang Huang Yirou? Bukankah dia bekerja keras setiap hari? Dia hamil. Bukankah dia takut? Pernahkah dia berpikir bahwa menikah lebih kesepian daripada lajang? Apakah kamu masih kesepian? Bukankah dia ingin mencari seseorang untuk diandalkan? Aku mengerti. Apakah kamu masih ingin melihat dunia lagi? Merasa kesegaran? Lebih seru, tidak pernah melihat. Tapi untuk kegembiraan yang disebut ini, mencari di antara orang yang berbeda. Apakah itu benar-benar menarik? Lambat laun, kamu akan menemukan bahwa kamu semakin kesepian, karena cinta yang narsis tidak bertahan lama. Dan tidak ada yang akan memenuhi semua presetmu. Suatu hari, ketika kamu kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaimu, kamu akan menyadari, kamu telah kehilangan dunia. Kamu bahkan tidak bisa menemukan dirimu sendiri.
Kamu terlambat. Aku mengerti. Masih asyik nggak? Itu bakal oke. Oke, Itu bakal oke. ini perjanjian cerai. Kita masing-masing dapat separuh harta. Aku nggak mau kayak pasangan lain. Perkara uang sedikit aja sampai ke pengadilan. Selama ini, aku minta maaf sama kamu. Menjaga kamu kayak tahanan. Sebenarnya kamu bisa jadi pengacara yang hebat. Aku nggak kasih kamu kesempatan. Tapi aku takut. Sekarang kamu bahagia di rumah Hui. Kamu nggak ngomong apa-apa. Aku beliin kamu hadiah. Gimana kamu tahu itu? Ada lagi? Lihat ini. Si pegawai bilang, baju ini bisa nutupin perut kamu. Dan bahannya bagus. Aku coba. Enak banget dipakainya. Lagi ngapain? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kita sepakat buat booking kelas. Aku juga nggak terlalu suka anak-anak. Kamu tahu di kantor. Pas sekretaris Xiao Chen cerita ke aku sampai takut kencing. Aku jalan-jalan sendiri. Nyetir 2 jam. Terus aku punya ide. Kamu bilang kalau kita punya anak perempuan. Nanti dia besar dan cari pacar. Terus begini, pacarnya bajingan. Kayak aku. Kalau menurut sifatku, aku pasti bakal patahin kakinya juga. Aku nggak mau bebas. Kalau harus milih, aku juga milih kamu. Aku udah ngerti. Ada apa dengan istri yang ketat? Banyak orang di luar sana yang nggak bisa dapat istri. Apa gunanya nonton live streaming dan kasih reward? Ngabisin banyak uang buat ngobrol. Pada akhirnya, aku tidak tahu siapa yang mempermainkan siapa. Kamu tidak menyesal. Menyesal ketika kamu lahir.
Haha. Haha. Ah. 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 Haha. Suami. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu di masa depan. Kamu bisa tinggal dengan bahagia di Huijin. Sungguh kamu bisa menyimpan gaji bulananmu untuk dirimu sendiri. Kalau tidak cukup, kamu ingin aku? Istri. Kamu tidak akan. Apakah kamu hamil dan bodoh? Istrimu punya banyak uang. Jangan pedulikan uang receh itu. Aku hanya peduli. Kamu punya aku di hatimu. Itu saja yang aku pedulikan. Apa masalahmu? Hei, jangan. Duduk. Aku di sini. Aku hanya tiba-tiba merasa sedikit pusing. Suami lalu aku merasa sedikit mual. Aku merasa ingin menangis. Aku ingin tertawa lagi. Kamu? Aku tebak. Aku tebak itu karena aku beruntung dan hormonku tinggi jadi. Kamu juga akan mengalami morning sickness. Karena kamu peduli padaku. Jadi kamu bisa berempati. Suami. Jangan bilang ayah anak kita brengsek di masa depan. Bangun. Sudah berapa lama kamu di sini? Tidak lama. Kenapa kamu masih pusing? Ada ketidaknyamanan. Aku ingat rumah sakit tempat Sukun membawaku. Kenapa aku di sini? Rumah sakit itu tidak layak huni. Kamu tinggal di sini. Hari ini aku pergi ke tempat Laoxiang. Dan Shuoyu bangun. Keadaannya baik. Oke. Kamu bisa tenang. Dan Ye Shouruna. Jangan berhayal. Perusahaan besarnya. Tim pengacara yang besar.
Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu tahu semuanya. Benar. Oh, aku mengerti. Akhirnya aku tahu. Aku hanya tidak mengerti ini. Kenapa kamu terus menyembunyikannya dariku? Kita berdua sudah sampai pada tahap membicarakan pernikahan. Kenapa kamu masih menyembunyikannya dariku? Kalau bukan karena aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau aku tidak penasaran, terus melacak. Apa kamu akan hidup tanpa memberitahuku? Maaf. Sudah 15 tahun. Begitulah cara aku melihat dunia. Kedua orang tua. Aku harus sekolah dan bekerja sekaligus. Aku harus membayar biaya pengobatan adikku. Akhirnya aku jatuh cinta pada seseorang. Ternyata dia adalah reporter yang sama dulu. Kenapa aku begitu sial? Kamu pikir aku ingin hubungan? Menua bersama. Bagaimana aku bisa berpikir orang yang aku cintai begitu dekat dengan musuhku? Makan bersama memanah. Main catur. Aku bahkan tidak bisa melupakannya. Karena nama itu terus bergema di telingaku setiap hari. Bagaimana kamu bisa yakin? Kalian berdua tidak sama. Dan kemudian aku menyadari sesuatu. Pada akhirnya, itu hanya ketidakberuntukan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hidup normal. Aku tidak ingin memikirkannya seumur hidupku. Aku tidak akan memberitahumu. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudaraku. Bukan hanya kamu. Aku juga korban. Ayo mari makan rumput. Terima kasih atas doaku. Lahir dini. Ayo ayo ayo. Terima kasih terima kasih. Ayo ayo. Biar aku memberitahumu sesuatu. Aku benar-benar merusaknya untuk menantuku kali ini. Menantuku tadi. Lautang datang terlambat. Biar aku memberitahumu sesuatu. Hari ini perusahaan, kita mendapat 2 kebahagiaan. Benarkah? Bos. Aku akhirnya berdamai dengan istriku. Aku tidak perlu memilih lagi. Dan kabar bahagia lainnya. Anak ketiga akan segera menjadi ayah. Cepat juga. Selamat, nanti aku akan memberimu amplop merah besar. Hei, ayo. Kabar bahagia kedua adalah milikku. Hari pernikahanku kembali. Kamu sudah siap? Xiaobai membantuku menulis ikatan ini. Bagaimana dengan undangan pernikahan? Aku akan memberikannya padamu nanti. Oke. Keluarga bertiga akhirnya berkumpul kembali. Nanti kita minum minuman pernikahan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada APA, juga minum. Jangan bilang kamu baik-baik saja. Kamu bilang kami berdua memberi kabar baik. Lihat wajahmu murung, seperti mau ke pemakaman. Apa itu Shuobing lagi?
Tidak ada orang selain dia yang bisa menyiksamu seperti ini. Mungkin itu si gadis. APA. Gadis mana? Pabrik kimia. Putri manajer pabrik yang melompat dari gedung. Benarkah? Tidak. Bukankah kamu bilang kalau manajer pabrik itu melompat dari gedung sendiri? Lalu kekasihnya membawa seorang anak laki-laki dan perempuan untuk menyalakan gas di rumah. Kemudian bunuh diri. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Kamu menyalahkan diri sendiri saat itu. Aku juga baru tahu. Kedua anak itu masih ada. Shuobing adalah gadis itu. Nana Shuobing. Dia mendekatimu dengan niat tersembunyi. Dia datang untuk membalas dendamkan. Dia baru tahu tentang itu. Tapi dia tidak menyalahkanmu untuk ini. Apa nama belakang kepala redaksi kamu dulu? Untuk tugas yang dia berikan padamu dulu. Lalu kamu menulis. Menemukan masalah di sini. Kamu berhenti menulis. Semua itu tangan Kon Lia. Tapi aku memilih untuk diam. Aku menyerah karena menemukan masalah di dalamnya. Diam. Adalah kaki tangan. Bukan ayahnya yang bermasalah dulu. Laporan keuangan itu terlihat palsu. Dan dia di perusahaan sedang merugi. Apakah dia masih ke sana? Tempat konsumsi mewah datang dan pergi. Benarkan itu benar? Tapi instruksi itu bersikeras bahwa ayahnya difitnah oleh Ye Shouru. Kenapa masih ada Ye Shouru? Itu ayahnya. Ada masalah serius dengan pabrik itu. Aku tidak tahan lagi. Tepat saat Ye Shouru membeli dengan harga murah. Tapi di staf mereka tidak setuju pada masalah penempatan kerja. Lalu muncul penggunaan kekuasaan ayahnya untuk kepentingan pribadi. Laporan itu. Kamulah yang menulis berita itu dulu. Benar. Kamu melanjutkan. Shuping bilang ayahnya pergi ke tempat hiburan. Sebenarnya Ye Shou pergi bernegosiasi seperti yang dijanjikan. Tapi kemudian meledak lagi. Foto candid mereka berdua di tempat hiburan. Oke. Foto-foto ini diambil oleh Ye Shouru. Mungkin saja. Tapi intinya adalah setelah masalah ini terungkap oleh media, ayahnya akhirnya tidak tahan. Tidak bisa menahan tekanan dari berbagai pihak. Dia menjual pabriknya ke Ye Shouru dengan harga murah. Meskipun semua uang itu menenangkan para karyawan. Harganya terlalu rendah. Atau terkena cipratan Cat? Keluar dan dihina di jalan. Ayahnya tidak bisa menerimanya pada akhirnya. Ya ampun. Ini mengerikan. Tapi jika tidak ada bukti yang meyakinkan untuk membuktikan, semua ini adalah jika daunnya kering. Itu tebakan aku tahu. Jadi aku akan mencari tahu. Aku harus menyelidiki. Dan melalui ini aku menemukan. Aku baru sadar aku orang yang buruk. Ketika dia begitu sengsara dan tak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana membantunya. Aku berhutang banyak padanya. Bos. Sebelum kita menyelesaikan ini, jangan mengambil semua tanggung jawab. Kamu mengambil semuanya sendiri? Sekarang tidak mudah bagimu kan? Maksudmu perusahaan sebesar ini? Semuanya bergantung padamu. Begitu banyak orang yang harus kamu dukung. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang yang kita butuhkan adalah ketenangan. Ada apa? Mari kita selesaikan bersama.
Kakak, Kamu bangun. Aku hampir tidur seperti putri tidur. Kamu tidur begitu lama. adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tidak boleh membuat anak perempuan menangis. Apa yang harus aku lakukan jika kamu hampir membuatku menangis? Maaf. Ada apa? Apakah panas? Kakak, aku tidak berbohong padamu. Selama kamu mau, aku akan melakukan apapun untukmu. Jangan bohong padaku. Mengejarmu. Dari bangsal sampai pintu depan. Kemarin, ada 2 orang datang. Pria macam apa? Yang pertama mengkritikmu. Aku bangun. Kritik aku. Siapa yang kedua? Bilang dirimu bodoh. Biarkan kamu pergi. Kakak. Kamu mau menikah? Semua orang baik. Mereka semua hanya lewat. Penumpang, apakah kamu mengerti? Dan saat kita berjalan, kita berpisah. Seperti ibu dan ayah. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu bersamamu. Kamu juga. Baik? Mengangguk. Xiaomei. Kakak, Bagaimana dengan biaya pengobatan dan rumah sakit? Apakah kamu banyak membantuku? Kamu kasih aku angka sekarang. Aku akan transfer segera. tidak. Biaya pengobatan Shuoyu bulan depan juga sudah dibayar. Terima kasih, maaf. Membuat kamu mengeluarkan banyak. Berapa yang harus aku bayar? Aku akan transfer sekarang juga. Bukan aku yang mencari itu punyamu. Oke. Hanya Mr. Tang yang tinggi dan tampan. Anak ini juga menderita keracunan karbon monoksida. Penyelamatan tidak tepat waktu, menyebabkan kerusakan saraf yang tidak bisa diperbaiki. Kelumpuhan kaki kanan. Jatuh dari tempat tidur lagi 2 hari lalu. Cedera otak. Kita di mana sekarang? Diobati dengan terapi oksigen hiperbarik. Dikombinasikan dengan obat baru yang diperkenalkan. Efeknya seharusnya bagus. Hanya ini cuma obat ini. Ini perusahaan RD Jerman yang baru saja go public. Ini sangat mahal. Aku tahu uangnya, aku akan cari cara. Kakakmu.
Tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun aku sudah menyediakan mesin C ultrasound. Nah, bagaimana kalau ini? Aku menyapa pemimpin rumah sakit. Biarkan kamu menunggu 2 hari. Terima kasih. Sama-sama. Sudah kenal bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, aku juga melihat kalian berdua tumbuh. Terima kasih. Para penonton yang terhormat, 13 Desember pukul 4.07 pagi. Perusahaan teknologi farmasi Huangren. Pabrik farmasi anak perusahaan. Workshop 104 lini produksi tembaga Huinwo. Terjadi ledakan. Setelah lebih dari 3 jam upaya penyelamatan petugas pemadam kebakaran, kerugian telah diminimalkan. Tidak ada korban jiwa sejauh ini. Dilaporkan bahwa pabrik farmasi China Resources pernah terjadi ledakan serupa sebelumnya. Keluhan diajukan oleh penduduk setempat. Tuannya membatalkan rapat negosiasi hari ini. Sesuatu yang besar terjadi. Akuisisi harus dihentikan kan? Kalau begitu kita sudah bekerja sia-sia selama sebulan. Bonusnya harus dibayar. Ya kan? Kakak, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Akuisisi hari ini. Lalu sesuatu seperti ini terjadi. Ini terlalu kebetulan. Kamu mau kemana? Oke. Aku ada urusan di rumah. Aku harus mengambil cuti 2 hari. Aku tidak ingat ada yang meminta cuti padaku. Oh, aku akan meminta sekarang. Terima kasih. Kakak, kamu lihat apa? Ada apa? Tidak, kakak, ada sesuatu yang tidak kamu mengerti. Katakan saja. Jangan disimpan di hati. Terkadang, penggemar, orang yang lewat, kamu berbicara dengan seseorang, mungkin ada jawabannya. Kamu benar kan? Bantu kamu menganalisis. Halo, ayo makan siang bersama. Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Tidak bilang padaku. Pesan lemonade favoritmu. Bijinya sudah dibuang. Kupikir aku sudah melewatinya. Kembali ke setengah tahun yang lalu. Apa kamu ingin kembali ke masa lalu? Aku tidak mau. Apa kamu mau? Kamu tahu aku hanya melihat masa depan. Tidak akan melihat ke belakang. Apa kamu melihat berita pagi ini? Kamu tidak menemukanku. Aku juga sedang mencari kamu. Apa pendapatmu? Mr. Y tidak datang ke perusahaan. Tim akuisisi tidak ada. Sirin tiba-tiba mengambil cuti 2 hari. Apa pendapatmu tentang itu? Jelas. Ada ledakan selama akuisisi. Ada pemberitaan buruk. Seperti yang dilakukan ayahmu. Tapi satu adalah pabrik kimia. Satu adalah pabrik farmasi. Konsekuensi langsung dari berita negatif adalah kerusakan citra perusahaan, penurunan saham, penilaian keseluruhan terpengaruh. Nansing harus mengakuisisi kembali dan membelinya dengan harga rendah.
Itulah alasannya. Baik Yeshuru maupun tim akuisisi tidak ada di perusahaan. Mereka pergi ke pertemuan negosiasi. Apa ada perubahan di Kaisar? Apa ada kabar tentang hal yang aku tanyakan padamu? Aku tidak bertanya tentang ledakan. Mereka ada di ruang konferensi. Sudah bernegosiasi. Negosiasi dimulai pukul 9. Sudah 3 jam. Kurasa berita akan segera kembali. Menurutmu ledakan itu buatan manusia? Sulit dikatakan. Hot search tentang kecelakaan. Banyak pelaut di komentar. Itu hanya tebakanmu. Tidak ada bukti. Kamu makan malam nanti? Bagaimana menurutmu? Tim penjualan belum datang. Seharusnya tinggal bersama Ye Xiao, beberapa eksekutif senior. Jangan terlalu serius. Senyum. Itu Chief Brand Officer Nansing. Kemenangan musuh adalah batu loncatan. Papan peti mati orang tuaku hampir kewalahan. Teman atau musuh? Jelajahi dan kamu akan tahu. Arah jam 10. CEO Nanjing kurang minum alkohol. 1 gelas pusing. 2 gelas. Arah jam 2. CEO Nanjing bertanggung jawab khusus. Jadwal perjalanan Mr. Ye sangat cabul. Tidak apa-apa kamu datang. Kebiasaan umum Yeshou adalah datang setengah jam setelah pesta dimulai. Kita punya 20 menit lagi. Aku lupa menyebutkannya. Kamu terlihat cantik malam ini. Kamu juga tidak cantik. Hahaha. Ini bukan minuman yang enak. Mr. Wei lama tidak bertemu UPS Hei. Lama tidak bertemu. Tunjuk dirimu sendiri. Permisi. Halo Mr. Yao. Aduh, Mr. Tang. Halo lagi. Apa kabar? Sibuk akhir-akhir ini? Oh, masih sama saja. 150 miliar 30% lebih rendah dari yang diharapkan. Kamu sudah melakukan banyak hal baik. Tapi kita sudah bekerja terlalu keras. Aku tidak tahan lembur belakangan ini. Oh, lihat ini. Para wanita ini. Untuk pekerjaan. Jadi aku bicara soal akuisisi ini. Terima kasih sudah datang. Bersulang untukmu. Hahaha, aku akan bersulang untukmu. Oke. Ayo semuanya ayo. Bersama-sama hahaha. Bagaimana selama proses akuisisi? Ada pertanyaan atau masalah lain? Seharusnya tidak terlalu bermasalah. Kamu bilang ledakan ini, untungnya tidak, menimbulkan korban. Kalau tidak akibatnya, akan tidak terbayangkan. Selama proses pengeboman. Aduh, jangan sebut soal satpam ini. Untungnya tidak ada korban dalam pengeboman. Kalau tidak aku bilang bakal banyak masalah. Pak Li, kalau begitu aku ke toilet dulu permisi. Oke, kamu lanjutkan saja. Oke, hahaha. Hai Muse sendirian ya. Jangan bilang aku yang mengantarmu. Rok ini memang bagus. Ini membuktikan seleraku juga bagus. Tergantung juga siapa yang memakainya. Hei, bagaimana dengan Sago dan Julu? Aku akan ikat mereka hari ini. Jauh-jauh dari kamu. Brothers, aku lagi bad mood hari ini. Dan dia sendiri tidak mau hadir di acara seperti ini. Lawyer Ju sekarang suami yang sangat perhatian 24 jam. Di rumah bersama istriku.
Aku akan bersamamu malam ini, sampai akhir. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian seperti dulu. Oke, Oke. Hei, aku sudah bilang sejak dulu. Open source berkembang terlalu besar. Ada risiko ledakan tambang. Rugi lebih dari 10 miliar. Pertempuran hubungan masyarakat pembukaan paus abu-abu juga cukup kejam. Menyewa pembunuh. Kayuan dipukuli cukup parah. Kerugian besar. Hei, aku dengar ada seorang eksekutif senior di Huijing, juga bernama Hou. Hibanging keluarga, Hou Tidak Biasa. Ya. Ada seseorang dengan nama belakang Hou. Bukan anak memukul ayah kan? Hei, aku dengar dia sudah lama tidak datang ke perusahaan. Kurasa dia tidak tahan, dan terkena serangan jantung lagi. pulang. Tidak apa-apa kalau kamu masuk saja. Kamu harus berada di sisi ayahmu. Dia membutuhkanmu. Kali ini aku tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa. Aku akan maju dan mundur bersamamu. Aku juga pergi. Kalau begitu aku akan mengantarmu dulu. Tidak. Bukankah aku Green Orange Muse? Aku punya sepeda kecilku. Apakah kamu yakin? Oke. Entah orang-orang ini menandatangani perjanjian kerahasiaan atau Yeshuru menemukan seseorang untuk beroperasi dalam kegelapan. Tidak mungkin, dia tidak bersalah. Yang aku tahu adalah ayahku tidak bersalah. Hei Tuan Ye sudah datang. Baiklah semuanya, silakan duduk, silakan duduk. Oke. Biar aku mengatakan sesuatu. Itu kabar baik kan? 2 hari ini, aku sudah mengatakan banyak kata-kata muluk. Semua yang ada di sini adalah orang kita sendiri. Mereka semua adalah pahlawan hebat. Jadi mari kita bersantai malam ini. Tapi, sebelum perayaan, kita harus memperhatikan kecelakaan ledakan di pabrik farmasi Huangren. Menit keheningan. Perayaan kita tidak termasuk bencana alam ini. Jadi telanjang. SSST, Jangan lupa kamu masih bekerja untuknya. diam. Oke. Masih kalimat yang sama? Mereka yang tidak baik tidak bisa membuat janji panjang. Kamu tidak bisa bersenang-senang sepanjang waktu. Setiap organ dalam tubuh manusia kita, semuanya hangat, terutama jantung. Saya percaya pada perusahaan yang memiliki hati nurani dan kehangatan. Untuk melangkah lebih jauh. Masa depan ada di tanganmu.
Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tunggu sampai mereka mabuk satu persatu. Menunjukkan ekor rubah. Ayo lakukan. Terima kasih, sini berselang. Baiklah bersulang. Berselang. Hormat dengan sengaja. Ayo cowok ganteng. Tidak mood minum. Hei lawang. Aduh jangan pergi. Hei bersulang. Apakah kamu tidak bersulang satu persatu? Kakak King sudah datang. Permisi. Saya tidak di rumah jadi saya akan menyesuaikan. Oke. Kamu sudah makan? Belum. Enak. Enak. Aci, maka kamu tidak perlu bau. Pasti. Mulutnya harum. Hahaha makan. Hei. Kamu sedang apa? Mr. Lee.
Percayalah padaku kali ini. Saya selalu percaya padamu. Saya hanya tidak ingin percaya pada hal-hal ini. Penerbangannya ke Changsha berangkat pukul 6.25 besok pagi. Tempat di mana Kaisar akan mengalami kecelakaan adalah Di pinggiran Changsha. tidak mungkin begitu kebetulan. Suara orang dalam rekaman itu. Itu terdengar familiar bagi saya. Rekamannya terlalu tidak jelas. Direkam melalui pintu dan Dan apa ada lipstik di mulutmu? Selanjutnya kita butuh bukti. Jika ingin mengumpulkan bukti, saya rasa harus pergi ke Changsha. saya berencana. Tidak mungkin. Kamu tidak boleh pergi. Tujuanmu terlalu besar. Kamu hanya perlu pergi dari sini. Yang tangannya lembut pasti langsung tahu. Yah, kamu lucu. Saya juga. Orang-orang Yeshuru lebih tahu tentang saya daripada tentangmu. Lalu harus bagaimana? Sekarang adalah kesempatan terbaik. Tidak bersihkan sampai bersih. Benarkah? Membakar adalah tindak pidana. Kurang dari 3 tahun, kurang dari 10 tahun. Dan ada keributan sebelum akuisisi. Dia terlalu berani. Miliaran? Saya benar-benar tidak bisa membedakan. Tapi untuk menyelidiki sejauh itu tidak mudah. Benar. Polisi belum merilis jumlah korban. Banyak faktor masih belum pasti. Haruskah kita pergi sekarang? Karena ketidakpastian. Jadi perlu bagi kita untuk mencari tahu lebih dulu. Jika penilaiannya benar. Segera setelah orang di rekaman itu tiba di Changsha, langsung cari orang media yang bisa bekerja sama. Artinya, kita harus mendahului mereka. Kumpulkan sebanyak mungkin bukti. Dapatkan informasi yang berguna. Tapi bos, bukankah kita sedang memeriksa pelanggan kita sendiri? Melanggar aturan. Siapa yang akan menggunakan kita setelah ini tersebar? Ya. Saya akui ini urusan pribadi. Maaf merepotkan. Tapi bagaimana jika itu benar? Maka itu harus segera dilaporkan ke polisi. Ingat bahwa kita warga negara punya hak dan kewajiban. Berikan bukti ke pihak berwenang dengan cara yang masuk akal dan sesuai hukum. Kalau kamu bilang begitu, maka kita benar-benar harus memeriksanya. Tapi kolom kecil itu dikecualikan. Kenapa? Tidak menantumu sedang hamil sekarang. Benarkan ayo kita mulai. Butuh 3 hari 5 hari. Tidak bisa selesai dalam 10 hari setelah lalu dia akan ngapain? Hei. Kenapa begitu? Kamu punya keluarga juga. Kamu tidak takut menyeret masa tuamu. Anakku. Ada apa? Apa keluarganya belum tahu? Hei jangan pergi. Aku akan pergi saja, aku masih single. Santai saja. Kamu terlalu muda. Tidak masalah kalau dokumenter ini tidak single. Tunggu sebentar. Jangan bilang begitu menusuk ya. Aku takut. Bos Ye terlihat sopan. Bukankah itu akan mengejutkan? Apa yang kamu takutkan? Apa yang bisa terjadi padanya? Lagi pula ada banyak orang. Bagaimanapun bukan giliranmu untuk pergi. Lalu kenapa? Meremehkanku. Kamu bisa berhenti di rumah cewek untuk jaga rumah. Apa masalahnya dengan rumah cewek? Bagaimana dengan ayahmu? Si tua gagal mendapatkan. Hancur? Justru saat aku membutuhkanmu. Bukankah kamu janji akan menemani dia dengan baik? Apa hubungannya denganmu? Aku bilang hehehe. Kalian berdua anak muda berhenti berdebat. Serahkan urusan ini ke kami para komandan tua. Bukan parental lama. Parenti berdebat. Kami masih muda. Kami harus berjuang. Karena kamu masih muda kan? Yang penting UPS berhenti berdebat. Ini urusan seumur hidup tahu? Berhenti berdebat. Salahkan aku. Masih belum dipikirkan dengan matang. Lupakan saja semua orang sebaiknya pulang dulu. Aku akan lihat apakah ada cara lain. Hei, tidak ada bos. Lautang. Suhunya oke? Oke. Yo Ada APA? Oke. Tidak. Aduh. Ada apa? Biasanya kamu bisa makan pisang kan? Ah,
Casey aku. Hei, kenapa tiba-tiba mencium ini dan merasa sangat jijik? Baiklah, coba anggur ini. Yah, tidak mau makan. Kalau tidak mau makan taruh saja di samping. Oke, Kamu bilang kamu punya banyak acara setiap hari. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa seseorang. kenapa kamu mulai merasa bosan sekarang? Tidak. Bukankah aku akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil? Aku harus menghargainya. Istri, kamu tidak tahu betapa hebatnya aku di perusahaan hari ini. Apa yang kamu lakukan? Lautang meminta kami pergi ke Hunan untuk liburan. Aku yang pertama kali menyelinap pergi. Aku bilang ke mereka, keluarga kita sedang dalam situasi khusus sekarang. Siapa di antara kalian yang mau pergi? Aku tidak akan pergi. Istriku sedang hamil. Sekarang adalah saat yang paling rentan. Ketika kamu paling membutuhkan seseorang untuk merawatmu. Aku tidak bisa pilih-pilih sebagai seorang ayah. Baiklah kamu. Kenapa kamu belum selesai menulisnya? Aku bilang oke, berhenti berpura-pura. Pergi kalau mau. Maksudmu apa? Aku tidak pergi. Bagaimana dengan aku? Ke tempat yang tidak dikenal. Kita perlu menyelidiki penyebab ledakan. Juga mewawancarai korban dan media lokal. Demi yang disebut rasa keadilan. Aku tidak akan membuat masalah. Jam berapa tiketnya? Aku cek, aku tidak membelinya. Aku tidak pergi. Aku sudah bilang ke Lautang. Kamu pergi saja. Kebetulan aku bisa pulang ke rumah ibuku. Aku memandangnya. Buat dia senang juga. Sayang. Apakah aku tidak harus pergi? Baiklah kalau begitu jangan pergi. Kamu benar-benar tidak akan membiarkan aku pergi. Apa kamu lelah? Sayang, pergi kalau mau. Aku mendukungmu. Sayang. Sebenarnya kasus ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku juga tidak begitu tampan. Yang utama adalah malam itu, Lautang memanggil kita semua. Aku bisa lihat dia benar-benar terjepit. Pada waktu itu, aku bisa masuk ke Grey Wale juga karena rekomendasi Lautang. Meskipun aku bukan Maxima. Tapi dia memang boleh bagiku. Dia biasanya sangat mendukungku di pekerjaan. Mereka juga menghargaiku dalam kehidupan. Hal besar dan kecil memang banyak membantuku. Aku pikir seharusnya saat ini. Sayang, aku sudah bilang padamu. Kamu pengacara yang baik. Itu Maxima. Jadi, selama kamu pikir keputusan itu benar, aku pasti akan mendukungmu. Sayang. Kenapa kamu begitu baik? Aku selalu baik. Kamu baru menyadarinya sekarang. Aku buta. Baru tahu?